Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang permasalahan korupsi yang tak kunjung usai. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Andini Marcelina Sari, absen 23, yaitu saya sendiri. Yang kedua, Linda Devi Ardianita, absen 24. Yang ketiga, Sulistiani, absen 38. Korupsi merupakan tindakan yang menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapat keuntungan pribadi. Tindakan korupsi dapat merugikan banyak pihak, baik masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, korupsi harus segera diberantas. Jenis tindak korupsi diantaranya yaitu 1. Memberi atau menerima hadiah atau janji atau penyuapan. 2. Penggelapan dalam jabatan. 3. Merugikan keuangan negara. Dan yang terakhir, pemerasan. Faktor penyebab korupsi ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Adanya sikap serakah dalam diri manusia dan himpitan ekonomi yang rendah dapat membuat seseorang melakukan korupsi. Faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Linda Devi. Baik, saya Rinda Devi Ardianita dari absen 24. Saya akan melanjutkan materi mengenai beberapa dampak dari korupsi. 1. Dampak korupsi di bidang ekonomi, antara lain meningkatnya hutang negara, menurunnya pendapatan negara dari pajak, meningkatkan kemiskinan, dan menurunnya investasi. 2. Dampak korupsi di bidang lingkungan, kualitas lingkungan rendah, kualitas hidup yang menurun. 3. Dampak korupsi di bidang pertahanan dan keamanan, antara lain kerawanan terhadap pertahanan dan keamanan, kekerasan dalam masyarakat, garis batas negara yang lemah. 4. Dampak korupsi di bidang hukum, antara lain peraturan perundang-undangan tidak efektif, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Lalu cara mengatasi korupsi. 1. Berikan hukuman berat pada koruptor. Memberikan hukuman berat bagi para koruptor yang akan memunculkan efek jera. Hal ini juga dapat menjadi pelajaran bagi seluruh kalangan agar tidak melakukan hal serupa. 2. Jadi pemimpin yang berintegritas. Sebagai seorang pemimpin, sudah seharusnya menjadi contoh yang baik bagi setiap anggotanya. Jika seluruh pemimpin tidak melakukan tindak korupsi, maka bisa menghalangi orang lain untuk melakukan tindak korupsi. 3. Memanfaatkan teknologi pada sistem. Teknologi sekarang semakin berkembang pesat. Teknologi juga dapat digunakan untuk mempermudah sistem birokrasi di pemerintah, perusahaan, bisnis, maupun lembaga pendidikan. Baik, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Sulistiani. Oke, baik, terima kasih. Saya Sulistiani, nomor absen 38. Saya akan melanjutkan materi dari cara mengatasi korupsi. Yang keempat, bangun pendidikan moral sejak kecil. Pendidikan moral merupakan pondasi yang harus diberikan sejak kecil. Orang yang bermoral akan berlaku adil, berintegrasi, dan bermartabat. Menyadari bahwa perbuatan korupsi akan merugikan orang lain. Yang kelima, tanamkan nilai religi secara intensif. Sudah bukan rahasia lagi menanamkan nilai religi dapat berperan memberantas korupsi. Setiap agama pada dasarnya tidak pernah mengajarkan perbuatan tercela. Yang keenam, supremasi hukum yang kuat. Kekuatan hukum sangat diperlukan untuk menegakkan keadilan. Ketika hukum tidak berfungsi, maka kepercayaan publik hilang. Membangun supremasi hukum yang kuat dengan memperlakukan hukuman secara adil tanpa pilih kasih. Yang ketujuh, menutup celah internasional. Hal lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi korupsi dengan menutup celah internasional. Dengan menutup celah internasional, maka koruptor tidak dapat menyembunyikan uang di negara lain.
dan para koruptor akan lebih mudah dilacak. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.